Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Holafatun Nafisah dengan NIM 2110112000966 dari kelas 08 SKKM 06 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita tahu, dunia bisnis saat ini sangat dinamis dan penuh tantangan. Persaingan makin ketat, teknologi terus berkembang, dan tuntutan dari masyarakat serta regulator yang semakin tinggi. Nah, di tengah kompleksitas ini, ternyata banyak perusahaan yang gagal bukan karena kekurangan modal atau kalah bersaing, tapi karena masalah internal, seperti manajemen yang lemah atau praktik bisnis yang tidak etis. Disinilah pentingnya Good Corporate Governance atau GCG. GCG ini menjadi pagar dalam pedoman agar perusahaan tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, apa sih itu Good Corporate Governance atau GCG? GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan kekuasaan, transparansi, dan tanggung jawab di dalam perusahaan. Ada 5 prinsip utama dalam GCG. Yang pertama yaitu transparansi, perusahaan terbuka terhadap informasi penting. Yang kedua ada akuntabilitas, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada responsibilitas, mematuhi hukum dan juga etika. Yang keempat ada independensi, tidak ada dominasi dari pihak tertentu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan. Semua pihak diperlakukan secara setara. Selanjutnya, apa aja sih indikator kinerja keuangan dan bagaimana kita mengukur kinerja keuangan? Ada beberapa indikator penting. Di sini ada 4 indikator yang saya ambil. Yang pertama ada return of asset atau ROA dan return of equity atau ROE. Yang kedua ada net profit margin atau NPM. Yang ketiga ada earning per share atau EPS. Dan yang terakhir ada price to book value atau PBV. Indikator ini memberikan apakah perusahaan dikelola dengan baik atau tidak. Bagaimana dampak GCG terhadap kinerja keuangan? Penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh membawa banyak dampak positif. Antara lain yang pertama menekankan risiko fraud atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua meningkatkan efisiensi karena ada kontrol dan pengawasan yang jelas. Yang ketiga ada membangun kepercayaan investor dan juga publik. Dan yang terakhir bahkan bisa menurunkan cost of capital karena perusahaan dianggap lebih aman. Semua ini pada akhirnya akan tercermin dalam laporan keuangan, laba yang meningkat dan juga nilai perusahaan yang bertambah. Untuk bukti dari penelitian, kalau misalnya kita tanya apakah ini cuma teori, jawabannya tentu tidak. Penelitian oleh Clapper dan juga Love pada tahun 2004 menunjukkan bahwa perusahaan dengan penerapan GCG yang baik cenderung memiliki valuasi yang lebih tinggi. Di Indonesia, studi juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor GCG yang baik punya ROA dan juga ROE yang lebih tinggi. OJK bahkan menyebutkan bahwa perusahaan yang konsisten menjalankan GCG lebih tangguh saat krisis seperti saat pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, mari kita lihat studi kasus nyata. Ada 2 contoh nyata. Yang pertama yaitu Bank BCA. Bank ini terkenal memiliki tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang bagus, dan juga laporan keuangan yang transparan.
Hasilnya, perusahaan stabil terus meningkat labanya dan sangat dipercaya oleh investor. Yang kedua, contoh nyatanya sebaliknya dari Bank BCA ini yaitu Garuda Indonesia pernah mengalami masalah serius mengenai laporan keuangan yang tidak akurat dan ditemukannya manipulasi. Apa akibatnya? Perusahaan rugi, saham anjlok, bahkan kepercayaan publik menurun drastis. Dua contoh nyata ini menunjukkan bahwa GCG bukan hanya sekedar teori, tapi nyata terhadap dampak bagi perusahaan itu. Untuk selanjutnya, apa aja sih tantangan dalam penerapan GCG ini? Namun penerapan GCG juga bukan tanpa tantangan di lapangan. Kita sering lihat seperti kurangnya edukasi dan pemahaman internal tentang pentingnya tata kelola. Ada lemahnya komitmen dari pimpinan puncak, yang selanjutnya ada dominasi pemegang saham besar yang mengabaikan prinsip keadilan, hingga belum maksimalnya perlindungan untuk whistleblower atau pelaporan pelanggaran. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa GCG memerlukan proses, waktu, dan juga dukungan menyeluruh dari semua elemen organisasi ataupun perusahaan. Untuk penutup, sebelumnya terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang bagaimana tata kelola yang baik bisa menjadi pondasi yang kuat dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.